warahmatullahi Ini wabarakatuh. sebelumnya Bapak-Bapak terima kasih sudah hadir di tempat ini ya, di lokasi ini. Sebenarnya kita hari ini acaranya santai saja ya Bapak-Bapak ya, kami hanya ingin sharing gitu. Silakan Bapak. Kami hanya ingin Di sharing sini Pak masih ada. sedikit. Ini, Kita mangga Bapak di sini. Ini. dapat kesempatan untuk kita saling diskusi, berbagi ilmu. Mungkin kami juga nanti akan mendapatkan banyak ilmu juga dari bapak-bapak sekalian gitu terkait tentang digital marketing, lokasi-lokasi yang ada di Mekar Hurib ini gitu ya Bapak ya. Jadi hari ini kita santai saja, tidak usah terlalu ini. Hari ini agendanya sebenarnya akan FGD apa itu? Diskusi sedikit, ngobrol lah Bapak ya, ngobrol. Beliau ini Pak Doni Sahat, beliau akan sedikit memaparkan materi tentang digital marketing. Jadi nanti mungkin Bapak-bapak ada pertanyaan atau sharing pengalaman, itu juga akan sangat berguna bagi kami, begitu ya Bapak ya. Saya kira itu saja. Sebelum ke Pak Doni, mungkin Bu Heni sebagai ketua tim mau ada yang Oke, nanti di akhir saja ya. Baik, terima kasih. Kalau gitu silakan Pak Doni sedikit. Nanti Bapak-bapak kalau di tengah misalnya ada pertanyaan atau mau sharing pengalaman, boleh ya Betul. langsung saja, tidak usah menunggu beliau untuk selesai. Ya baik, terima kasih Bu Ririt. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bapak-bapak semua kebetulan yang diundang dan mungkin yang memiliki peran untuk ini mengerjakan terkait dengan bisnis di sini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Roni yang telah memfasilitasi tempat dan juga waktu bagi kita semua berkumpul di tempat ini. Luar biasa memang hal yang terus bisa kami pelajari secara khusus dari Desa Sukamantri. Terima kasih buat kesediaan bapak-bapak. Boleh Pak sambil dimakan, mangga, ditampi. Kita santai aja. Jadi memang kehadiran kami pada sore hari ini lebih ke arah ingin ingin memetakan kira-kira Desa Sukamantri secara khusus di Mekar Hurib Nursery ini lebih cocoknya seperti apa sih mekanisme pemasaran yang ada. Nah, kami sebelumnya sudah melakukan riset melalui kuesioner yang diberikan kepada beberapa ratus responden yang ada yang sebagai pembeli atau udah pernah membeli ke Desa Sukamantri, khususnya Mekar Hurib Nursery, dan ada juga yang belum. Nanti kita lihat hasilnya ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Ririt, saya Doni dari program studi manajemen agribisnis. Kalau Bu Heni dan Bu Ulil itu dari teknologi industri benih. Sementara Bu Ririt dari komunikasi, program studi komunikasi. Jadi ini memang antar bidang. Kami membawa mahasiswa yang berperan sebagai asisten, ada Mas Ilham dan ada Mbak Nurinda, dan mereka akan membantu di dalam pengolahan data untuk menunjukkan Desa Sukamantri ini sebenarnya lebih tepatnya itu arah pengembangannya kemana secara khusus sih dalam hal ini Mekar Hurib Nursery. Tapi itu kan gambaran kecil ya yang bisa kita buat nanti kira-kira untuk Desa Sukamantri ini seperti apa pengelolaan dari tanaman hiasnya seperti itu. Nah, tentu kita semua sudah sering mendengar sebenarnya istilah digital marketing. Meskipun kedengarannya kayak digital marketing, naon eta gitu ya. Padahal pada faktanya kita udah sering melakukannya. Kalau secara sederhana, digital marketing ini adalah suatu kegiatan pemasaran atau juga promosi sebuah brand, atau brand itu merek ya, atau produk menggunakan media digital atau internet. Jadi segala sesuatu yang dijual melalui platform apapun, misalkan sosial media atau lewat WhatsApp grup atau lewat WhatsApp personal gitu, orang ke orang, itu udah masuk di dalam digital marketing sebenarnya. Namun para ilmuwan kan ini ya terus mengklasifikasikan. Ada nanti yang disebut dengan digital marketing itu dengan platformnya, misalnya katakanlah sosial media, ada dengan YouTube, tahu kan ya Bapak Ibu? Ya, Instagram, Facebook, benar. Jadi sosial media lainnya. Kami sangat terkesan ketika kunjungan sebelumnya ternyata live di Instagram luar biasa ya. Atau jangan-jangan para pegiatnya ada yang hadir datangnya? Belum ada yang datang. Nyiapin doang
mohon. Persiapan doang. Jadi Iya. orang-orang yang kunjung sini jadi dia Instagram live langsung. Iya. Marketingnya gitu. Dan menariknya katanya paling banyak beli itu saat subuh ya, Pak? Enggak juga. Pagi Pagi. jam 9 sampai jam 5 sore. Oh, oke. Nah, ini menarik nih tambahan informasi. Kalau malam dari jam 8 sampai jam 12. Nah, Nurinda tolong dicatat. Dia dari Instagram tuh live sale langsung. Oke. Kadang-kadang kalau yang malam apa Mohon. promo dulu, Oh. nanti malam apa tanggal Kita sekian. live. Oh, Iya, gitu. akan live. Jadi bikin orang penasaran juga nyapanya. Oke, siap-siap. Mantap. Nah, sebenarnya kan kita udah mengerjakan nih Bapak-bapak sekalian dari program digital marketing ini. Jadi tujuan masih ini ya. Lagi azan. Azan dulu. Saya mau nanya, enakan saya berdiri atau duduk ya? Soalnya kalau iya, enak diri atau duduk. Berarti kalau berdiri enakan Bu Ririt yang bantu next ya. Next. Lanjut. Nah, tadi berdasarkan apa yang kita obrolin gitu, diskusikan, kita bisa lihat ya bahwa sebenarnya digital marketing ini membantu memfasilitasi produsen. Produsen itu siapa? Petani yang menanam apapun itu yang akan menjadi produk. Kalau di sini berarti tanaman hiasnya ya, berbagai macam bunga. Nah, ini akan dipasarkan. Sebenarnya marketing itu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya ya proses memasarkan, menyampaikan produk itu dari tangan petani ke orang yang membeli, konsumen gitu. Nah, diterima oleh konsumen, tapi tentu karena memang proses digital itu kadangkala tanda kutip belum tentu sama dengan ekspektasi atau gambaran si konsumen, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam proses digital marketing itu, termasuk dari segi etika. Misalnya, tadi Bapak-bapak bilang ada yang ikut membantu bikin apa ya istilahnya, sebelum live itu ada contoh-contoh tanamannya. Ya, siapa dari antara Bapak-bapak yang pernah atau anaknya atau istrinya atau di dalam keluarga yang pernah membeli online? Saya rasa semua udah pernah ya. Iya kan? Pernah nggak Bapak-bapak ngerasa kayak tertipu? Kita belinya ngelihatnya bagus, fotonya, gambarnya bagus, harganya murah, masuk keranjang, terus dipesan pas datang beda, bener nggak? Nah, itu sebenarnya etika ya. Ketika kita mengatakan bahwa gambar dan produknya itu seperti A, kan harusnya selayaknya yang diterima oleh konsumen juga kan harusnya A gitu. Inilah yang perlu sama-sama kita pahami sehingga proses pemasaran digital atau digital marketing ini semakin hari semakin baik, khususnya yang ada di Indonesia, terlebih spesifiknya yang ada di Sukamantri. Dari riset berdasarkan kuesioner yang kami ambil, nanti kita bisa lihat datanya bersama-sama. Bagi konsumen yang pernah membeli dengan sistem online dari Mekar Hurip dan dari Sukamantri secara umum, mereka sebenarnya mengalami puas gitu dengan pembelian yang mereka lakukan dengan online. Kami juga membuat pilihan sosial media. Mereka memilih sosial media mana yang paling sering mereka gunakan untuk melihat. Jadi sosial media itu tadi kan tidak hanya proses pembelian tapi juga untuk mempromosikan. Jadi saya nih mau beli, nah saya kepoin, saya pengen ngelihat banyak hal tentang Sukamantri, Instagramnya Mekar Hurip, YouTube-nya Mekar Hurip, saya cek dulu tuh. Nah, sama seperti kemarin saya lihat ada promo Agustus cenah berkaitan dengan produk. Nah, saya tertarik, langsung bilang ke Bu Hene, nanti kita beli ya. Apa tuh Bu? Ininya, produknya apa? Sirih Gading. Nah, itu kan sebenarnya membuat orang lain yang tadinya nggak tertarik ketika ngelihat YouTube-nya Pak Roni, Om Ron, ketika ngelihat YouTube-nya Mekar Hurip, akhirnya tertarik kan. Itulah proses promosi dan itu sebenarnya udah dilakukan khususnya di Mekar Hurip. Tapi kadangkala kan kita sebagai petani gurem lah, artinya yang mungkin
aksesnya kurang ke informasi. Nah, kehadiran kami di sini selain tadi mensosialisasikan bahwa digital marketing yang dilakukan oleh Mekar Hurip sudah cukup baik dan dikenal masyarakat, kami juga ingin, makanya Pak Roni juga mengundang kita semua di sini supaya mensosialisasikan ternyata orang di luar sana sudah kenal nih mengenai Sukamantri dengan tanaman hiasnya. Hanya saja kami ingin melihat mengerucutkan dari sisi bapak-bapak yang ada di sini yang mengerjakan produksinya sebenarnya menurut para petani di sini lebih kemana sih preferensi? Preferensi itu minat. Kalau misalkan diminta untuk membuat sosial media misalnya ya, bapak-bapak lebih enaknya itu atau lebih mengarahnya itu ke sosial media yang mana gitu. Kalau Mekar Hurip dia udah punya, udah lengkap. Subscribernya udah banyak, followernya udah banyak. Kalau YouTube ya, kalau Instagram followernya juga udah banyak, udah bagus. Nah, itulah yang ingin kita pelajari gitu ya, supaya semangat dari Mekar Hurip ini pun bisa kepada petani yang lain yang pada akhirnya nanti juga itu berpengaruh kepada peningkatan pendapatan petani dan kesejahteraan petani tersebut. Kayak gitu. Cukup jelas ya Pak apa yang saya sampaikan? Kalau misalkan ada yang ingin kita obrolin yang saya bilang misalkan terlalu mengambang, ini maksudnya apa nih? Bisa kita langsung diskusikan ya, biar jangan terlalu mengambang gitu. Silahkan ditampi, dimakan dulu dan diminum. Mangga dilanjut Bu Ririt. Nah, kami melihat Desa Sukamantri yang sudah sangat terkenal ini, sebenarnya masyarakat ketika dilakukan riset melalui pengisian kuesioner, mereka masih ragu Pak. Sebenarnya Sukamantri ini branding atau dikenal orang itu dengan apa? Nah, sebenarnya sejujurnya kami tim peneliti di sini ingin membranding Desa Sukamantri dengan desa tanaman hias daun. Karena kami lihat itulah yang paling banyak di sini gitu. Kayaknya kalau misalkan mawar atau tanaman yang bunga lainnya tidak terlalu banyak meskipun ada ya, tidak terlalu banyak di Desa Sukamantri. Mohon ya Pak. Iya, jadi lebih banyak daun kan Pak. Nah, berarti sama. Ngambil lagi kalau bunga mawar, melati kalau ini ngambil lagi di Bandung. Oh, dari Bandung. Mohon Bapak. Soalnya nggak ada yang taninya di sini. Nah, berarti paham ya kalau masalah tani mawar itu belum paham. oh iya, itu memang di daerah Lembang saya lihat kemarin ada. Tempatnya kalau Bandung kan tempat. Mohon. Berarti observasi atau pengamatan awal kami benar ya Pak bahwa di sini memang kebanyakan adalah tanaman hias daun. Nah, luar biasa nih berarti klop. Nah, kalau kita lihat back dulu Mbak, sorry back. Kalau kita lihat dari personal branding, kami ingin melihat nih personal branding itu sederhana sebenarnya. Jadi untuk melihat kita ini siapa, siapakah seorang Doni, siapakah seorang Roni, siapakah seorang Heni, punten Mbak, siapa namanya? Pak Wawan. Siapakah seorang Wawan? Itu adalah dari personal branding. Kurang lebih, punten Pak, berapa tahun ada di lokasi ini? Lebih dari 10 tahun. Namanya siapa Pak? Pak Endi. Saya ingin tanya dong, menurut Pak Wawan, Pak Endi itu orangnya seperti apa? Nggak apa-apa, sebut aja. Nggak apa-apa. Coba. Baiknya itu kan bisa spesifik, misalkan suka ngobrol, suka membantu orang. Kalau kita butuh barang, bunga apa, Mohon. pada dia tuh kasih. Kalau ada barangnya. Oke. Terus apalagi Pak Wawan misalnya? Kalau barang dari sana Jakarta ke sini, Mohon. dia potong harga sama tetangga gitu. Oh, jadi rasa solidaritasnya tinggi ya. Udah deh gitu. Udah deh, sama tetangga sama petani semua Beda. dibedain harga Mantap. dari 100 sampai 50 gitu. Oh, kita mah yang udah pernah berkunjung ke Pak Wawan bukan ya? Ke Pak Endi belum, bukan yang di sini bukan. Yang pernah live. Mohon ya Pak. Nah, makasih Pak Wawan. Ternyata sudah sedikitnya Pak Endi udah tahu nih. Oh, ternyata saya dikenal orang itu seperti apa. Siapa namanya? Om? Pak Ilhan. Kalau Pak Ilhan udah lama juga berarti kerja ya di daerah sini? Belum. Belum setahun. Oh, di Omron. Ya, aslinya Tasik ya. Oh, dari Tasik. Sekarang saya tanya. Coba sebutkan 3, boleh sifat atau apapun yang Pak siapa?
Ilhan ya, agak mirip dengan Ilham. Ilhan, pantasan agak kembar ya wajahnya. Pak Ilhan atau Mas Ilhan, coba sebutkan 3 yang Anda ketahui tentang Om Ron. Terserah mau itu sifat, mau apa gitu, terserah. Misalnya suka nge-WA atau apa, perhatian atau ngeselin, nyebelin, nah terserah. 3 aja. Pura-pura Om Ron nggak ada aja. Nggak apa-apa kan bisa. Itu kan Om Ron jadi tahu nih brandingnya Iya, dia. benar. Silakan. Yang pertama sifat orangnya baik. Baik. Udah dikenal lah intinya mah. Terus satu lagi? Kedua, dalam pemasarannya cukup bijaksana lah gitu. Bijaksana ya. Oke, satu lagi? Ketiganya Baik aja. Suka ngasih uang gitu ya. Nah, ya. Nah, kemampuan kita untuk mengidentifikasi tadi sebenarnya itulah personal branding. Nah, tujuan kami lagi nih Bapak-bapak sekalian adalah ingin membuat tadi kan Mekar Hurip atau desa Sukamantri sendiri sebenarnya dikenal orang dengan branding apa. Meskipun branding ini pada umumnya dikenal orang dengan merek tertentu, tapi branding jauh di atas itu bisa juga kayak tadi cara mengidentifikasinya. Nah, untuk menggaungkan itu kan nggak bisa sekali 2 kali ya. Orang akan tahu tentang itu, kemudian dia nanti mungkin ada yang membeli saja digunakan, oke, tapi ada juga yang membeli tapi kapok, nggak mau lagi beli, misalnya gitu. Tapi ada juga tipe pembeli, dia membeli, kemudian dia puas, dia jelaskan ke orang lain, udah gitu aja. Ada juga yang membeli, puas, kemudian dia ajak orang lain untuk datang, gitu. Nah, tipe konsumen yang terakhir tadi itu termasuk tipe konsumen yang loyal, yang pada akhirnya itulah membentuk branding kita gitu. Nah, branding Mekar Hurip dan juga desa Sukamantri ini kan kita harapkan ke depan seperti itu ya. Kalau misalkan seluruh Indonesia ada kontes tanaman hias, harusnya orang kayak kalau potting gitu ya, atau pemilihan, orang akan tertarik dong harusnya memilih tanaman yang berasal dari desa Sukamantri, dari Mekar Hurip, kan harapannya gitu. Nah, itulah branding yang sebenarnya kita ingin lihat nih di masyarakat, melihat Mekar Hurip secara khusus dan juga Sukamantri secara umum ini seperti apa. Itulah yang kami coba lakukan. Jadi, kalau misalkan bapak-bapak sekalian ada saran, misalnya kami mau tahu dong, misalkan saat ini Sukamantri itu posisi kondisi di benak konsumen seperti apa, itu sebenarnya bisa kita lihat juga gitu. Jadi memang keberadaan atau kehadiran kami di sini pun harapan kami bisa membantu para petani yang ada di Sukamantri untuk melihat pasar kami itu ini loh gitu. Sehingga nanti apapun jenis tanaman, bagaimanapun sistem pengantaran atau media transportasi yang digunakan untuk menghantarkan tanaman tersebut bisa di-create atau bisa dilakukan oleh bapak-bapak sekalian dengan baik. Tujuannya apa? Konsumen yang loyal tadi. Kalau dia datang sekali membeli terus setelah itu nggak ke Sukamantri lagi, putus, nanti konsumen nggak ada lagi yang mau. Nah, kalau kita mau kayak yang konsumen yang loyal tadi, berarti kan kita harus menciptakan produk yang bagus kan, Pak? Benar nggak? Nah, dengan tujuan apa? Tadi peningkatan pendapatan oleh petani dan nanti kesejahteraan akhirnya adalah untuk petani juga. Itu harapan yang kita inginkan bersama. Benar ya, Pak ya? Amin? Amin. Nah, jadi kalau tadi kita lihat personal branding adalah bagaimana seseorang dapat mempresentasikan dirinya ke orang lain dan dapat menciptakan kesan yang konsisten dari orang lain terhadap dirinya, maka itulah orang atau produk atau apalagi perusahaan yang bisa disebut personal brandingnya udah baik gitu. Nah, salah satu deh ya, kalau menurut bapak-bapak sebutkan satu kata yang berkaitan dengan IPB. Institut Pertanian Bogor, sebutkan satu kata tentang IPB apa? Terserah mau apa. Kalau dibilang IPB apa dalam benak bapak-bapak? Pertanian. Benar nggak? Karena apa? Brandingnya dia dikenal dengan pertanian. Harapan kita ke depan, kalau seluruh orang Indonesia tahu kalau Mekar Hurip atau tadi ya, Sukamantri, orang langsung kenal. Oh iya, tanaman hias daun. Jadi orang akan membeli ke situ gitu.
Ya, jadi cukup clear karena memang ini sederhana, cuman kadangkala bahasa peneliti dan dosen gitu ya Pak ya. Jadi agak liar padahal oh eta gitu doang. Nah, Penjualan kalau pas tadi penjualan udah lewat IG, lewat Facebook we-nya Pak. Nah, ini jadi digital marketing cenah. Nah, tapi sebenarnya gitu. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa terlepas dari bahasa pasar kan? Karena pasar kan menjelaskannya itu gitu. Lanjut Bu Rin. Nah, ini tadi ya yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi personal branding kita itu ada berada pada bagaimana kita mendeskripsikan diri kita dan bagaimana orang lain mendeskripsikan kita. Irisannya itulah yang diarsir gitu kalau matematika itulah personal branding kita. Lanjut. Nah, sebenarnya ini saya bikin harapannya, saya pikir tadi yang datang pegiat-pegiat konten kreatornya. Nah, sekarang bapak-bapak yang lagi marak itu di kalangan anak remaja, konten kreator itu ada ini namanya Jerome Pauline ini sebenarnya ahli matematika yang sedang kuliah di Jepang. Jadi ada yang menarik dari Jerome ini ahli matematika, dia dengan mudah gitu. Kalau ada sinyal sih saya play ya YouTube-nya, tapi nanti nggak apa-apa lah, Om Ron aja yang play YouTube-nya. Jadi semua kehidupan dia bisa buat dalam rumus matematika. Nah, karena banyak subscribernya, banyak pengikutnya dia, akhirnya yang menarik dari seorang Jerome adalah para pengikutnya dia, fansnya dia itu membentuk usaha untuk dia. Usahanya itu disebutnya Menanti nih, Menanti. Yang semua nama produknya itu berdasarkan rumus matematika. Ada Pitagoras, ada apa gitu. Nama-nama produknya. Nah, kan menarik ya dari hal sederhana yang tadi YouTuber bisa sampai membuat Menanti yang ada di cabangnya itu di beberapa daerah di Indonesia. Harapannya tadi muncul kegerakan ini kalau Mekar Hurip sudah dibangun brandingnya. Ya nanti bisa aja kan Mekar Hurip ataupun Sukamantri lah ya, itu bisa membuat cabang-cabang atau bagaimanalah rekonstruksi atau bentuk yang tepat untuk penjualan yang baik bagi tanaman hias. Kira-kira ke sana arahnya. Jadi pola ini sudah berhasil dibuat di produk yang lain atau perusahaan lain. Mudah-mudahan di Sukamantri sendiri pun bisa berhasil dengan baik juga gitu. Lanjut. Lanjut ini tadi udah. Jadi kita mencoba untuk memahami kira-kira Mekar Hurip atau Desa Sukamantri seperti apa di benak konsumen, itu udah kami lakukan. Nanti kita lihat hasil surveinya. Dan ke depan rencana kami ingin menuliskan, Bapak sekalian menuliskan seperti apa sebenarnya strategi yang tepat untuk dilakukan oleh para petani di dalam hal merencanakan produknya, merencanakan pasar, merencanakan promosi, merencanakan distribusinya. Sehingga di dalam waktu yang akan datang, kajian yang kami lakukan ini bisa membantu bapak-bapak sekalian di dalam melakukan sistem pemasaran yang efektif. Kalaupun dia pemasaran digital, bapak-bapak nanti bisa ngelihat kira-kira ritme yang tepat untuk digunakan di Mekar Hurip atau di Sukamantri ini platformnya apa? Apakah Instagram, apakah YouTube atau media yang lain gitu. Nah, jadi kalau kita mau lihat tadi digital marketing dengan personal branding, ya personal branding itu sebenarnya istilah dalam dunia marketing ya. Jadi satu kesatuan di mana orang lain akan mengenal seseorang dengan konsisten atas keberadaan dirinya. Orang lain di sini juga bisa kita ganti dengan produk atau juga company atau perusahaan gitu. Jadi kalau kita mau ganti misalkan Mekar Hurip, ya personal branding itu sebenarnya adalah istilah dalam dunia marketing di mana orang lain mengenal Mekar Hurip dengan konsisten, dengan produk yang bagus, dengan harga yang kompetitif, dengan produk yang variatif dan memuaskan konsumen. Kalau kita mau ganti dengan Desa Sukamantri, tinggal menyesuaikan bagaimana Sukamantri ini dikenal orang dengan produk yang baik, harga yang kompetitif, dan juga penanganan misalkan kalau ada ketidakpuasan dari konsumen itu bisa ditangani dengan baik. Karena dengan itulah konsumen akan loyal. Lanjut. Nah, ini penggunaan digital marketing dalam meningkatkan personal branding tentu ada yang menarik sekarang. Orang tidak akan terlalu
banyak lagi apalagi musim atau munculnya itu wanita-wanita karir seperti ibu-ibu dosen ini. Kalau ditanya berapa kali datang ke pasar becek, pasar tradisional, mungkin mereka nggak akan pernah. Kenapa? Karena dia manjakan dengan digital marketing. Mereka dengan duduk kayak gini, nanti makan malamnya udah ada gitu di rumah. Nah, itu yang sering dilakukan istri saya, Pak, di rumah. Jadi dia nggak akan sempat dan nggak akan mau ke pasar tradisional, karena ternyata juga dengan digital marketing itu lebih murah dan kompetitif harganya dan dimanjakan. Ini duduk-duduk, makanan udah nyampe di rumah gitu. Nah, jadi ini udah banyak sekarang dimanapun kita udah temukan menjamur. Kalau ini bisa digarap dengan baik, maka ya mudah-mudahan insya Allah ke depan Mekar Hurip dan juga Desa Sukamantri ini bisa lebih menarik perhatian dan juga bisa menambah tadi ya peningkatan kesejahteraan bagi petani yang ada. Lanjut. Nah, ini saya ambil dari Mekar Hurip ya. Ada Pak Roni yang menjadi pegiatnya, sosial media yang dibuat, dan saya pengikutnya ya. Jadi saya lihat di sana sudah banyak sekali konten yang memang cukup menggambarkan Mekar Hurip. Tapi memang kalau saya kepoin, saya lihat satu-satu itu apa ya, bahasa Indonesianya kepoin itu, bahasa anak kekiniannya kepoin. Jadi pengen tahu gitu ya, diulik-ulik gitu. Oh ternyata emang benar Desa Sukamantri itu tanaman hias daun yang paling banyak, kemudian ada banyak sering promosi di Mekar Hurip dan segala macam itu sudah dilakukan ya dengan baik. Kalau misalkan ada dari CV yang lain yang belum, menurut kami Mekar Hurip cukup menjadi menjadi sampel atau contoh yang baik untuk digunakan gitu. Karena dari sisi sosial media yang mendukung digital marketing tadi sudah bagus. Lanjut, ini ada YouTube-nya, kemudian ada juga ini ya, Instagram-nya sudah sampai 790 follower dan cukup representatif dan bisa dengan baik menggambarkan produk-produk yang ada di Mekar Hurip sendiri. Next. Nah, ini hasil survei pelanggan Mekar Hurip yang kami lakukan beberapa waktu lalu. Hasil survei pelanggannya dari responden yang kami ambil itu ada jenis kelamin 65% perempuan yang berwarna merah dan 35% itu laki-laki. Umurnya paling banyak itu rata-rata di atas 40 tahun. Jadi memang logis ya, anak-anak kayaknya jarang gitu beli gitu. Yang paling banyak kan sebenarnya hobis ya, orang yang suka bunga gitu kan. Bisa mungkin ibu-ibu yang wanita karir tadi. Iya, jangan-jangan para artis sebenarnya beli dari sini, cuma kita nggak tahu aja kalau dia itu artis kan, Pak, gitu. Oh, pernah, Pak. Saha, Pak? Soima. Oh, mantap. Lanjut. Nah, ini pembelian yang biasa dilakukan mereka, ada range harga pembeliannya, ada intensitas kunjungan ke sini yang pernah dilakukan. Yang menarik di sini adalah mereka banyak yang belum pernah datang, tapi pernah melakukan pembelian. Jadi itu yang kita katakan tadi, sebenarnya orang kadang-kala juga nggak mau tahu di mana tokonya, ya kan? Yang penting tadi harganya murah, kualitasnya bagus, ya kan? Kalau misalkan ada ketidakpuasan dari konsumen, itu penanganannya cepat dan tepat. Ternyata itu yang lebih utama. Kalau kita lihat, yang pernah datang itu cuma 17,5% kok dari total responden yang diambil. 300 berapa, Ilham? 398 orang yang mengisi kuesioner, yang di riset itu, yang diteliti itu dari 398 orang. Jadi kebanyakan 80,8% itu nggak pernah datang gitu, tapi dia beli. Nah ini lanjut, paling banyak mereka membeli itu adalah 3 bulan terakhir. Medianya, nah media tempat mereka untuk memperoleh informasi itu sebanyak 73,3% itu dari sosial media, dari Instagram dan dari atau TikTok. Yang paling banyak sih Instagram gitu. Nah, ini mereka selalu mengupdate info, jadi Om Ron dan bapak-bapak sekalian ternyata perlu juga melakukan ini, karena 88,3% itu mereka selalu mengupdate info. Ada apa sih yang viral tentang tanaman hias, mereka lihat. Kalau kemarin kan ada janda bolong, kita nggak tahu bolong-bolong apa lagi yang akan viral kan gitu ya. Nah, ternyata
konsumen itu memerlukan itu. Nah, update informasi dari Mekar Hurip dan Sukamantri itu diperlukan oleh konsumen. Jangan sampai apalagi orang-orang yang pendapatannya menengah ke atas itu kan kayak butuh prestis ya. Kalau misalkan ada tanaman A muncul dan itu viral, dia juga harus sudah punya gitu, benar nggak? Kalau nanti A, misalkan kayak kemarin ada berbagai macam ini ya, berbagai macam tanaman-tanaman yang viral bergantian, bagi mereka itu suatu kebanggaan kalau mereka sudah punya bunganya. Lah, nanti kalau ketemu temennya jago-jagoan tuh, saya beli harganya sekian, semakin mahal semakin dianggap bagus gitu. Nah, itu yang menarik. Jadi mungkin dari segi info itu perlu tetap diupdate di sosial media yang ada. Lanjut dikit lagi. Nah, ini kepuasan pelanggan. Untuk kepuasan pelanggan sendiri sekitar 58,3% puas. Mereka ada yang menjawab tidak puas itu karena akses. Jadi ternyata akses ke sini dianggap masih kayak apa ya? Mungkin mereka akan mau datang, tapi kalau di weekend itu kan biasanya orang mungkin punya waktu ke sini kan karena weekend, akhir pekan. Tapi mikirin macet, mikirin jalan masih agak kurang, iya gitu, Pak. Nah, itu mungkin yang bersama-sama kita gerakkan bagaimana caranya, untuk merancang itu dalam waktu ke depan supaya orang lebih enak gitu menuju, Mekar Hurip ataupun Desa Sukamantri ini. Nah, sebanyak 91,7% mereka ingin melakukan pembelian kembali. Jadi setiap orang mau membeli dia puas dan ingin beli lagi gitu. Kenapa ada 8,3% yang membeli itu sebenarnya lebih ke arah mereka apa ya, bukan hobis, bukan pecinta tanaman hias. Jadi cuma datang, beli, setelah itu memang dia nggak akan beli tanaman dari manapun gitu. Cuman hanya sebagai itu. Jadi itu saja 8,3 itu responden yang dia hanya sekedar hanya mau membeli. Bukan berarti dia nggak suka Mekar Hurip ataupun Sukamantri gitu. Lanjut. Nah, ini tanaman yang paling banyak dibeli. Aglonema, anggrek, kemudian ini Monstera variegata banyak ya. Macam-macamnya juga kan ada banyak ya. Kemudian inilah Pak, yang mungkin bisa dikembangkan ke depan karena banyak yang membeli dari 398 responden itu. Macam-macamnya. Next. Ini tadi udah, ini kayaknya pengulangan deh. Nah, yang menarik yang ingin kami sampaikan kalau secara khusus ke Mekar Huripnya adalah karena tanaman yang sebenarnya dijual oleh Mekar Hurip sendiri bukan hanya tanaman hias daun, maka kami sih kemarin dari tim peneliti berdiskusi kayak ngerasa sah-sah aja sih Mekar Hurip menjual apapun gitu, tapi mau dikenalnya dengan apa? Karena kan kami diskusi dengan Pak Roni juga sebelumnya menanam jati ya Pak ya. Ada jati, jenis-jenis jatinya juga ada, dan awal pertama kali bisnisnya juga jati, kemudian beralih ke tanaman hias. Sebenarnya sah saja, dan ada dari responden yang mengatakan penataannya masih kurang. Menurut kami penataan yang kurang pun kalau banyak yang beli ya nggak apa-apa juga. Iya kan, ngapain ditata bagus, instagramable tapi nggak ada yang beli misalnya. Nah, itu sah-sah saja. Tapi meskipun demikian, itu kan hanya menurut kami. Bagaimana menurut bapak-bapak sekalian? Mangga kita diskusikan. Apakah perlu menurut bapak-bapak penataan ruangan yang baik Kita gitu? bikin satu titik aja gitu Pak. Di Oh, sini. kayak outlet. Iya, gitu. Oh, Jadi kita nih banyak pohon mohon gitu. berbagai macam. Nah, jadi di sini ininya satu titik. Jadi Hmm, pemasaran sama Pak Roni doang gitu. ngerti. Jadi ngebantu Iya, petani yang lain gitu. Tapi siap. kita nggak bisa begitu juga kan, soalnya udah ada paguyuban Iya. yang Iya. ini, tapi nggak bisa kalau kayak gitu. Oh, Justru paguyuban kan sekarang ada ikannya juga buat kelompok. Kita bikin lagi di sini. Ntar Yang ini mah bukan buat penjualan, untuk promosi nah, masing-masing kalau nanti. promosi, buat Iya. promosi itu Oh. jenis-jenis ya. Nggak apa-apa, jenis-jenis Tanaman. Jenis tanaman, Iya, betul. tanaman ini jadi harganya segini gini gitu. Iya. Marketingnya di sini. Oh gitu, bagus juga idenya. Kalau yang tadi paguyuban itu lebih ke apa Pak? Yang udah dilakukan? Keseluruhan. Keseluruhan ada 202 anggota. Mohon. Ah, Tapi counter. tempatnya ada counter. counternya ada. Oh, ada. Masing-masing kami punya satu.
Oh gitu Pak. Nah, konter paguyuban yang belum udah dikunjungi Mbak Hen. Udah di Mbak. yang dekat Mang Uci itu. Oh itu konternya teh. Oh baik-baik. Mohon. Yang kemarin kita Dekat kunjungi kantor itu. IPB udah Itu. kesana juga satu. Oh Satu kelompok kan satu. siap. Enggak, saya pikir tadi konturnya itu benar-benar kayak gimana gitu. Oh ternyata memang cocok juga karena namanya tanaman kan memang harus disesuaikan dengan kondisi seperti itu. Berarti udah cukup baik Pak sebenarnya. Tinggal bagaimana memanage saja. Gitu doang. Cuma nggak berjalan aja. Tapi kalau nggak berjalan pun keuntungannya udah banyak Pak, gimana lagi? Di masing-masing aja, nggak di situ gitu. Nah ini yang kita diskusikan. Saya duduk dulu Pak. Mangga Bu Ririt. Tuh dia dipancing sama Bapak. Gimana, Pak? Iya, maksudnya kita berjalan tapi masing-masing. Oh. Jadi tempat yang disediain itu nggak berjalan. Yang di counter depan. Yang di counter itu. nggak ada vakum. Oh. Namanya diisi, cuma nggak ada pengunjungnya tetap aja. Kita aja masing-masing pelanggan masing-masing aja kita. Petaninya tetap menyebar masing-masing, terserah beliau-beliau kemana gitu ya. Pembelinya, iya. Pembelinya seperti kayak nyebar koperasi gitu terserah kan. mau. Iya. Kita kalau di koperasi kan Nggak satu tetap pusat satu gitu titik kan. gitu, satu pusat. Soalnya dia enggak iklan kemana-mana Hmm. gitu kan. Kalau Pak Roni iklan di YouTube, Instagram. Tapi nanti diiklanin masing-masing konter aja. Dari keliling. Nah, kalau bisa gitu, tapi tempat emang enak satu titik doang. Hmm. Jadi kita bawa pohonan gitu. Terus itu Oke. terserah ya. Nah Jadi itu selama masukan ini Nurinda. pengunjungnya itu datang ke masing-masing lapak petani. Mohon kayak Meskipun kemarin ya Om. sudah ada konter Konter untuk ya. penjualan, Oh. cuma saat ini kurang berjalan gitu. Mohon. Nggak berjalan, bukan kurang lagi. Itu kayaknya bahasa Jawa Barat banget Pak, kurang berjalan. Tapi kalau boleh tahu Pak, ini biasanya sih kelembagaan, tadi Bapak sebut koperasi dan lain sebagainya, itu apa sih kayak udah penyakit lamanya Pak, bener nggak? Iya kan kalau misalkan ada misalnya nih, mohon maaf banget, misalnya ada bantuan, kita bisa lewat itu kan sebenarnya bantuan dari pusat. Cuma setelah bantuan tersalurkan, biasanya kan kembali lagi nya jadi individu-individu. Nah, ada nggak saran dari bapak-bapak gitu? Maksudnya harusnya kumaha gitu supaya lebih baik. Maksudnya bantuan apa nih? Bantuan bisa bersifat apa yang udah pernah ada Pak di sini? Mengajukan Nah, greenhouse kan biasanya ada ya Pak. Udah. Nah, gitu kan biasanya. Nah, itu kalau fasilitas itu bisa dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai macam. Ini kan sebenarnya bagus ya Pak program yang ada gitu. Sebenarnya. Lab kultur jaringan juga ada bantuan, cuma belum dikelola aja. Oh. Udah ada, udah alat-alatnya udah ada. Kalau menurut Bapak, kenapa pembeli itu langsung ke ini, Pak? Menurut dari Bapak, ya. Sebelum berdiri paguyuban, petani kan masing-masing. Iya. Jadi masing-masing petani Punya langganan. Iya, langganan konsumennya ya. mungkin ya. Mohon. Misalkan kita langsung ke petaninya bisa lebih Lebih Ya, murah. oke. Jadi Oh. masyarakat menebak sendiri dan sudah terbiasa ke situ ya, sudah kenal dengan Pemilik. pemilik, betul. Lagian ada juga konsumen kalau misalkan lihat bangunan saungnya ada yang miner juga. Miner. Awalnya kan kita di sini semua pakai saung-saung bambu. Ya. Sekarang kan Sederhana lah. Ada greenhouse. jaringan, pakai besi gitu. Hmm. Yang dirapi-rapi dibagus-bagus, kadang-kadang si konsumen juga miner juga. Mundur. Oh, jadi mana yang lebih bagus itu yang dipilih? Bukan ada, Pak. Malah yang banyak langganan yang dipilih yang Bambu. ada cakar. sebelum ini nih. Yang saungnya bagus Saungnya. disangkanya mahal. Nah, itu menarik Nurinda. Oh, gitu. Udah Pak, berarti kita bikin bambu aja mah. Ini Indomaret, ini mah kaki lima. Oh, jadi ada pemikiran seperti itu. Padahal dari sisi harga nggak berbeda kan Pak? Kalaupun jadi satu Berarti di malah depan, hipotesis kita salah ya. harganya sama. Sama. Oh. Terkecuali barangnya barang mewah-mewah Iya, ya. betul. Mohon. Tapi Sama. bukan berarti kalau terkumpul di depan di outlet depan tuh beda, enggak kan? Berarti Enggak. masyarakat Nggak ada belum persentase. belum tahu itu informasi itu yang masih Iya. dulu saya belanja di
di sini terus kok, jadi kesini terus gitu. Iya. Biar masyarakat Yang seperti langganan itu. tetap. Iya, oh. Tapi memang nggak ada Pak persentase yang diambil paguyuban. Misalkan di sini harganya 50.000, di paguyuban 52.000 gitu nggak akan ada. Enggak, Sama. Cuma paling dikurangin harganya. Dikurangin Pak. harga Misal dari harga sini. pasarnya 50. Iya. Kita masukin ke 40. Iya. di bawah itu gitu. Oh, Iya. sehingga di outlet sama ya. Sama Iya. gitu. Jadi Kalau di kita konsumen mah balik sama lagi. ya, Pak. Iya. Nah, Tapi itu kan kali yang sama. harus dijelasin ke konsumen ya. Ini harganya sama gitu. Jadi Kebanyakan minor Iya, ya. sekarang. jadi fungsi kelembagaannya lebih kuat harusnya kalau seperti itu ya, Pak. Baiklah. Ya harus ada itu kalau mau apa sih ini kebijakan, rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan oleh paguyuban gitu. Misalkan menertibkan, tapi sulit juga sih barangkali ada konsumen yang memang udah loyal Iya. tadi kan. Itu hak Iya. konsumen, Iya betul, benar. betul. Hmm. Udah nyaman WA, apalagi fast respon ya Pak, jadi Iya. langsung saya butuh ini loh. Nggak tapi perlu kalau ke udah depan. yang udah biasa kita ngambil ke kita mah tetap aja biarpun kayak gimana bangunannya kita Hmm. nongkrong ke kita. Iya. Setia lah ya. Loyal tadi, Loyal. karena dia udah pernah membeli sebelumnya puas. Iya. Baik. Kalau rata-rata penjualan ya Nurinda ya. Sebenarnya berapa sih Pak rata-rata penjualan yang bisa ini gitu, rata-rata aja, maksudnya ada kadang-kala kan itu memang besar. Tergantung tanamannya sebenarnya Enggak, penjualan semuanya Pak maksudnya keseluruhan. gitu Pak. Kalau per bulannya kira-kira berapa sih Pak? Agak ini ya, agak susah ya. Kalau ditanya bingung. Oke. Next Nurinda, ada lagi selain harga? Gambarannya secara umum aja gitu, nggak ini juga ya Pak, apa selalu beda tiap ini. Pembeli, jumlah Iya, pembeliannya. beda, pasti beda. Tergantung kalau lagi rame kemarin mungkin nyampe puluhan juta. Oh. Di sini mah paling ya berapa juta. Di bawah Sekarang 10. susah kadang-kadang gitu. Kalau lagi rame kemarin mah pada bikin saung. Oh, alhamdulillah atunya. Pandemik ya, Pak. Alhamdulillahnya Pak. Pandemi kan booming ya, Iya. ibu-ibu muda tuh 2 bertanam tahun kemarin semua. ya. Pandemi 2 Berkah, ada berkahnya. Oh. Waktu Covid kemarin itu kan Udah dapat puluhan berkahnya juta buat bikin saung, duitnya orang habis tanaman. lagi. Iya. Pandemik tuh bener-bener langsung bertanam semua. Iya. Iya, karena kan nggak boleh kemana-mana. Semua yang bercocok tanam dilakukan. Nah, Cocok nanam tanaman hias maksudnya. berkah buat orang tanaman. Iya, ibu-ibu kan nggak ada aktivitas. Bu Hen gimana? Ada yang datang malam. Oh iya, jam Pak. 12, malam jam 12. Oh. Di kekurangan barang, nyampe ke ladang-ladang Oh cari. gitu. Waktu pandemi itu. Jam berapa juga siap berangkat Oh. nyari barang. tanaman yang di bawah pohon bambu aja laku. Oh iya Pak, contohnya apa Pak? Berkahnya begitu. Oh iya. Mbak Hen Sekarang gimana? udah turun lagi harga udah pada di Normal lagi sekarang mau Bu. Hmm. Harga-harga normal lagi sekarang. Nah, kalau sudah normal kembali gimana Pak? Naikkan kembali. Pendapatan enggak ini. Susah. Susah pendapatan. normal kembali. Pendapatan normal lagi. Normal lagi. Dibalik ke harga Tanaman kampung aja yang tadinya 4.000 5.000 kan waktu kemarin mah sampai 15 20. Sekarang balik lagi ke Balik asal. lagi. 5.000 Balik lagi. lagi 5.000, 4.000 gitu. Pernah ada yang mendengar ini Pak, apa sistem berbisik-bisik, gimana ya ceritanya, ada orang yang hanya menceritakan nih tanaman ini Iya. harganya nih 5 juta, Iya. padahal aslinya dia hanya 500.000 Ada. misalnya ya, Ada, 5 iya. juta gitu ya, Ada. kemudian dibisikin ke yang lain-lain yang mau beli nih saya nih gitu ya, jadi membeli tapi pada aslinya dia nggak membeli. Nah tapi ceritain ke semua orang akhirnya dia booming lagi tanaman yang ini gitu. Nah pernah melakukan seperti itu juga nggak Pak? Iya. Pernah gitu. Nah itu berhasil. Berhasil. Oh Permainan juga. Banyak. Banyak. Jadi di sini misalnya satu orang tanamannya satu, Iya. yang jualinnya 7 orang. Iya. Ya gitu ada banyak. Banyak. nah kalau sudah kembali ada tadi kan jelaskan kalau ada yang kembali lagi normal lagi nih. Iya. Nah itu apa dilakukan lagi ya gitu setelah itu? Masih Pengennya ada. kayak Masih. gitu lagi. Kayak gitu. Nah, itu lagi. Iya. Butuh Ini berapa lama 14 biasanya menit yang jadi lalu booming baru lagi? selesai. Lama. Bayangkan kalau harus nunggu apa nggak oyong.
Soalnya kejadian Apa kayak tadi Ketahuan bisa ya? bikin waktu tulis? zaman Antarium dulu kan. Oh, Anturium. Antarium waktu itu kan sampai harganya melejit. Iya, Lagi benar upgrade sih. lagi sampai sekarang belum naik-naik lagi. Oh. Harganya Berapa masih tahun? di kamar Antarium. Dari 2007 gitu waktu itu kan Hmm. Antarium. Sampai sekarang kan udah standar aja, harganya nggak bisa naik. Oh, iya. Kalau Pak semua pakai ini juga, sosial media juga, Facebook, Instagram. Pakai semua. Nah, semuanya ada semua. Penjualannya juga ada semua. Nah, Ah, itu lebih gampang sebenarnya kan Iya. penjualan yang gitu. Tapi yang datang juga ada. Hmm. promosiin juga yang Lewat itu. Banyak. Cuman sekarang banyaknya pengunjung dari Tangsel, dari Depok. Jadi dia bikin live di sini. bikin lab di sini. Ya. Jadi orangnya datang ke sini Datang ikut langsung. live di sini. Ya, Oh, ikut iya. jualan live di sini. Live. Oh. Jadi mereka yang jualin Oh, juga. mereka penjual, Iya. tapi datang Juga. sini langsung live. Padahal bukan Ambil nama untungnya mereka dari ya. penjualan di sini. Mereka nggak punya tanaman, Iya, cuma iya. followernya Distributor. banyak. Oh, Pak, di kenapa sana. nggak di sini aja paguyuban gitu di itu? Suruh live. Tapi followernya harus banyak. Oh, iya, Tergantung iya. follower. Kalau follower udah ribuan, enak. Jadi di ini Gampang ya jualnya. Gampang. Tapi kalau pengikutnya cuma sedikit mah Iya. tetap Oh, aja iya sih. nggak jalan gitu. Nah, misalnya Mang ini tiap Pengikutnya malam tetangga dong. malam Rabu juga ada yang dari Bandung Hmm. ikut live di sini gitu. Iya, yang kemarin itu ya, yang cerita. Oh. Ya, untung juga ya distributornya yang nggak nanam, nggak Nah, apa. Iya, Benar. memperbanyak Tapi follower bantu aja. jual juga. Bantu jual juga ya. Bantu. Kalau sudah itu apa ada ini Pak, apa dihubungi lagi, ayo live lagi saya sudah Kan dia datang yang lagi. minta kadang-kadang. Iya, Oh, sendiri yang mereka minta. Kan sendiri dia minta. Kita kapan yang nge-lab lagi gitu. Dan harga biasanya ditentukan oleh bapak-bapak atau ditentukan oleh mereka yang Dari ini kita, content dari creator kita. itu. Kebanyakan Dari kita yang dulu, nentuin. misalkan Mm-mm. 100.000, Iya. dia 150. Dialah yang nentuin itu. Iya, Dan ngerjain sama dia. mohon nanti setelah dikirim ke bapak-bapak sekalian baru uangnya langsung dikasih Langsung dikasih oleh dia. Iya, dia penjualan doang. Iya. di situ. Nah, Jadi misalnya nih, diduluin dulu. iya udah live. Iya, dia duluin dulu ke bapak-bapak. Tapi yang ngasih harga kita udah Iya. harga kita sekian. Yang ngirim siapa, Pak? Yang ngirim bunganya? Yang dia. Dia sendiri. Oh, dia yang Paketan. packing. Kadang-kadang kita yang packing di sini Sesuai tergantung ininya dia ya. permintaannya gimana. Perlu mau bikin live? Tertarik live di sini? Kalau ini Pak regulasi apa perputaran jenis tanamannya setiap dijual itu berbeda-beda nggak? Beda-beda. Beda. Setiap jadi bulan ini apa yang mau ditanya? Iya. Setiap lab pasti beda. Insyaallah pasti Tapi beda. ada lagi yang Soalnya kemarin peminat- laku kita jual lagi. Peminat kan beda-beda itu hobi. Oh ini hobinya jenis philodendron, jenis aglo gitu. Saya tertarik yang bisik-bisik tadi. Mm-mm. Itu berpengaruh nggak Pak sistem yang dari Bu Heni tadi? Pengaruh sih. Pengaruh. Pengaruhnya dari yang punyanya yang satu orang itu. Kan dari sama Jadi yang imbas, satu pola, jadi itu imbasnya- pola yang kelima itu pasti naik terus harganya. Jadi barang nggak keluar kalau ada yang gitu. Misalkan ini dari saya 500.000, lempar ke sana 7,5. 7,5 ke sini naik lagi. Terus Jadi barang naik. nggak bakalan keluar gitu. Tapi nggak ada tukang pola juga nggak rame. Iya sih ya. Nah, dia Jadi juga di penjual sini itu sama. istilahnya yang seperti itu namanya pola. Pola. Pola di sini. Ya. Pola. Jadi Biong lah. kalau di Biong. luar kan biong, tapi ini biongnya banyak kan. Iya, jadi pola. Istilahnya pola tanaman. Pengpola. Gitu. Jadi Oh, iya. jadi harga itu nggak ini naik soalnya beda-beda orang yang harganya sekian beberapa sekian. tangan aja. Misalnya bulan-bulan ini yang lagi rame kuping gajah, gitu kan. Lagi rame tuh biasanya normal 15.000, Iya. sekarang bisa nyampe Iya. 200, 500. Gitu. Padahal di petaninya nggak segitu. Iya. Iya. Itu di sosial media juga dilakukan seperti itu sosial juga. media Iya. juga, iya. Oh, oke. Cuman kalau kita yang posting tetap harga kita gitu. Oh, kalau ada yang langsung tetap harganya. Heeh, Percuma kalau berarti kita Pak yang kalau sudah posting. dinain harganya. Kalau beda tukang pola udah Udah lain Oh. lagi. lain lagi harganya. Beda lagi. Jadi naik. Oh iya iya. Tapi Dari petani pasti 200. ada yang terjual sebenarnya harga dari Ada 500. banyak. Oh, ada banyak. Dengan harga yang tinggi tadi ya. Iya. Ada. Banyak. Sistem polanya itu ya bisa di ini ya. Power bahasa juga ya. Iya. Oh, bahasanya di sistem ini.
Jadi harga 5.000 sampai 200 juta ada. Ada yang sampai 200 juta. Ada. Padahal aslinya harganya di bawah. Memang harga segitu. Emang harganya segitu. Nah, Tergantung jenis. cuma Jenisnya jenisnya bagaimana? lain. Kan bikin satu Kayak ini DV ya, itu kan, DV? Japonik itu kan harganya sampai 25 juta. Nah, kriterianya apa yang bikin jadi mahal? Kriterianya dari jenisnya itu warnanya, dari batang sampai ke akar itu hitam. Dari bentuk daun juga udah Oh, beda, iya. karakter Iya. daun Bisa beda. tumbuh Soalnya Iya. hitam susah Iya. kalau hitam. Itu harganya udah lumayan melambung kayak HU aja. Ada di sini ada namanya kuping gajah HU. Itu silangan Haji Uli. Itu Jadi harganya terkenalnya kuping gajah segede HU. gini juga Haji nyampe Uli pas itu setengah. ya. Kalau udah gedenya, lebih. Oh, 150 warnanya juta. hitam. Hitam. Asli warna hitam bukan ada Asli. karena persilangannya Itu hitam. udah silangan dari Red Bull. Bukan suntikan lagi. Ada suntikan juga. Oh, bu. Ada. Ada. Cuman kita ngeri kalau yang gitu. Dia kalau sudah nggak tahu sih kalau misalkan suntikan itu Iya, iya. udah Nah, ada gua- pengalaman udah tahu. Soalnya kejadian pernah temen beli dari ininya cuman berapa duit, dijual ke ininya 13 juta, tapi ternyata barangnya bukan asli, dari suntikan. Parijatanya nggak asli. Nggak asli. Iya, iya. Kalau dari hasil survei kita ya Kak, itu udah hampir seluruh Indonesia itu sudah pernah mendengar Sukamantri gitu ya. Desa Sukamantri Bogor, tapi masih belum spesifik apakah mendengarnya hanya sekedar nama atau tanaman hias gitu ya. Kalau misalnya Desa Sukamantri ini kita boomingkan dengan Branding. branded ya, itu dengan nama Lebih bagus itu. setuju Bapak Setuju. tanaman hias daun. Ya. Setuju. Setuju Bapak. Saya kan kalau seandainya di Indonesia itu kan memang ada yang tanaman mawar itu sebenarnya sentranya di Batu. Iya. Ya, Batu Malang. Malang gitu kan. Itu emang kalau kita masuk ke desanya tuh bukan sawah isinya padi tapi Ya. mawar semua itu kan. Rumah-rumahnya orang tuh Mawar semua. mawar semua gitu ya. Sekarang udah jadi sentra. Kalau ada lagi sebelahnya Batu itu desanya emang ini apa produksi kambing, susu kambing. Jadi setiap rumahnya warga emang ada kambing-kambingnya gitu ya satunya. Kalau Bondowoso itu ada ini apa kambing sapi. Jadi jumlah sapinya lebih banyak dibandingkan sapinya Manusianya. Sapinya lebih banyak benar sapinya lebih banyak dibandingkan manusianya. Iya. Kan jadi ada ciri khasnya gitu ya. Jadi orang sama tanaman hiasnya juga Lebih banyak. manusianya gitu ya. Ya misal kami nanti melakukan program gitu ya Pak. Nah desa ini kita Branding. boomingkan, ya jadi nama desa tanaman hias daun. Daun. Ya. Jadi diizinkan gitu ya, Iya. disetujukan ya. terutama yang paguyubannya ya. Ada di sini paguyuban petani tanaman hias Sukamantri. Mhm. Oh iya baik. Baik. Cukup. Ada lagi? Satu lagi mungkin terkait dengan karena memang di bawah IPB ya Pak. Apakah itu membuat punten ya Pak? Apakah itu jadi penghalang bagi petani kayak udah deh kita bekerja tanda kutip bekerja seadanya aja takutnya nanti apa gitu. Ada nggak sih kaitan IPB dengan keinginan bapak-bapak untuk berusaha ini gitu? Maksudnya akan berusaha keras atau nggak usah deh gitu. Ada nggak Pak? Kalau pikiran ke situ mah nggak ada. Sejauh ini nggak ada ya Pak ya. Cuman Oke. kita alhamdulillah dikasih fasilitas tempat. Mm-mm. Udah alhamdulillah. Dan udah lama ya Pak ya dari Udah dulu lama ya. saya. Dan sudah berjalan sebesar ini. Cuman alhamdulillah. waktu kesananya memang udah nggak ada katanya tanaman hias di Sukamantri itu udah dicoret merah katanya ke pusatnya, padahal dari sininya nggak masih ada gitu kan. Pas lagi mau booming baru dirangkul lagi sama IPB melihat ke sini. Sebenarnya belum lama dirangkulnya ke dari Apalagi IPB itu. pandemi kemarin. Jadi sekarang mah Baru diluruh. paguyuban ini udah resmi Udah resmi bernaung ke sekarang. IPB, udah ada surat. SK-nya. Oh. Ini di bawah dulu kan bangunan di bawah ini aja nggak boleh. tangan IPB lah. Waktu pertama PKHT ya, Pak Awang ya? Bangun kayak Pak Awang begini, bukan, Mbak? pakai besi itu Iya, nggak ini boleh. kebunnya ya Iya kan? maksudnya ke PKHT ya. Kalau sekarang sudah resmi. Sekarang udah resmi. Sudah kuat ya. Udah Ya. kuat, IPB udah mengetahui, boleh bangunan juga.
Cuman kalau yang Jangan permanen permanen. setengah badan doang. Oh, benar-benar Yang hak begini pakai dulu ya nggak Pak? boleh, heeh. nggak boleh. Hak pakai ya. Hak Hmm. pakai, heeh. Cuma kita alhamdulillah masih dikasih fasilitas tempat saja. Ya. Kita udah lama di sini gitu. Mungkin terakhir apa ya harapannya bapak Pak gitu ya Iya. biar meningkatkan penjualan tuh apa yang ingin gitu ya, apa dari sosial medianya harus ada apa gitu ya, atau dari Ya pengennya sih sistem maju ada apa? lagi kayak kemarin di hari Ya pandemik ya Pak ya. Iya. Ratusan juta ya Pak ya, Oh. alhamdulillah. Di-boomingkan lagi. Sosmed semuanya harus itu. Mm-mm. Kalau untuk ini Pak, konten-konten yang biasa dibuat itu ada dijadwalkan atau Enggak sih. Enggak ya. Enggak dijadwal. Terserah dia yang datang aja. Iya, pengen on the kontennya spot ya. kapan gitu kan. Saya aja udah berapa kali, Pak Roni udah 2 kali ya Kak? Sekali. Baik. Di Oh, di itu YouTube. Di YouTube ada Kalau beberapa saya tahun udah ini di 3 YouTube. kali di konten. Cuman beda-beda orang gitu kan. Jadi ada beberapa YouTuber yang ikut juga, misalnya ikut di saung-saung paguyuban. Mohon. Oh. Nah, Itu kalau yang paling ini waktu itu saya konten sama Rumah Hijau Hmm. di Sei itu yang itunya dia. Berarti selain YouTuber yang kesini, setiap ini ada sendiri gitu ada ya? sendiri Kak? masing-masing Masing-masing IG, ada Facebook, sendiri. ya. Dikelola masing-masing gitu Iya, ya. iya. Cuma kalau yang jualan live langsung nggak jarang gitu yang petani. Paling posting-posting aja ya Om ya? Posting di grup Grup tanaman. grup tanaman, FB, jadi IG gitu. Paguyuban juga berarti ada IG dan itunya Oh, belum. sendiri? Belum. Oh, belum ada belum. tuh. Nah itu Karena belum tadi ya belum ada yang ini ya Iya. mengurus dengan Mengurus dengan serius gitu ya. lah, masing-masing sibuk di tempatnya masing-masing gitu. Betul. Belum ada manajemen yang Manajemen Iya yang baik. betul. Pak Bu ditampi. Ya, Tampi, enggak, Bapak, enggak, mangga. enggak. Ya, baik. Ada lagi? Bulin? Boleh. Cukup. Ilham? Terima